kinerja sasarannya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin ada yang belum tersedia, jadi saya ulang aja ya Bapak Ibu dari pengisian di misi. Misalnya kalau misinya belum masuk, itu kita klik tambah baris, kemudian klik tahun 2021-nya aja. Tambahkan misi yang belum ada. Tapi kayaknya sih sudah ada semua ya. Kalau untuk misi sampai indikator sasaran. Kemudian klik simpan. Kalau misalnya ada notif berhasil ini berarti sudah kesimpan. Sudah, kalau misalnya misinya sudah ada semua, kita lanjut ke menu tujuan. Kemudian kita isi tujuannya. Ini tadi misi yang baru saya input. Masuk. Kemudian kita tambahkan lagi tujuan di bawah misi. Kemudian klik simpan. Kalau tujuannya lebih dari satu, di dalam satu misi, tinggal tambah baris lagi, kemudian diisi, kemudian klik simpan. Oke. Kalau tujuannya udah keisi, selanjutnya kita mengisi indikator dan target tujuan. Ini sama, masih sama cara ngisinya. Klik tambah baris, kemudian kita masukkan indikator tujuannya, nah, kemudian masukkan satuannya, kemudian klik simpan. Nah, untuk satuan ini, kalau misalnya ada satuan yang belum masuk di dalam list ini, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri ya untuk satuannya di menu satuan ini. Kemudian klik tambah satuan indikator. Misalnya satuannya box gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pilih jenisnya apakah kuantitatif atau kualitatif. Kemudian klik tambah. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, balik lagi ke tujuan tadi ya, indikator dan targetnya udah kesimpan. Kalau tujuan dan indikatornya sudah, kita lanjut ke sasaran. Masih sama cara inputnya. Kita tolong masukkan ke itu, langsung ke asisten jadi proses itu. Di tujuannya ditambah baris lagi, sasaran apa yang mendukung tujuan tersebut. Nah, kalau di setda itu, meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah itu, sasaran pendukungnya salah satunya meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Klik simpan. Misalnya sasarannya ada lebih dari satu, tinggal klik tambah baris lagi, diklik tahun 2021, kemudian diklik simpan. Kemudian kita kalau sudah isi sasarannya udah ada semua, dilanjut ke indikator kinerja sasaran. Ini indikatornya, kita input, kemudian klik PK dan klik IQ-nya. Kemudian klik simpan. Terus lanjut, kalau sudah isi indikatornya, kita klik menu target. Isi target tahun 2021, kemudian klik enter. Sudah berhasil disimpan. Lanjut lagi ke formulasi.
Di formulasi ini ada menu alasan, cara pengukuran, sama kriterianya. Alasan itu bisa diisi sama peraturan yang mendasari indikator tersebut. Kemudian kalau cara pengukurannya berarti formulasinya. Pengukuran. Terus kalau keterangannya bisa diisi sama bagian pengampunya. Kalau di OPD bidang apa gitu. Dan klik simpan lagi. Selanjutnya, kalau indikator sasaran, target, dan formulasinya semua sudah diisi, kita bisa lanjut ke strategi. Strategi untuk mencapai indikator tersebut tuh apa bisa kita isikan ya. Sama caranya tambah baris, klik tahunnya, kemudian klik simpan. Strategi sudah, lanjut ke kebijakan ya. Jadi kalau kebijakan ini diisi kegiatan-kegiatan apa yang mendukung keberhasilan indikator tersebut, kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemudian klik simpan. Kebijakan sudah, sekarang kita mengisi rumah-rumah untuk nama-nama programnya. Klik di program. Ini tadi sasaran yang barusan saya isi ya Bapak Ibu, belum ada nama programnya. Kita tambah baris, terus klik tahunnya, tahun 2021 aja. Pastikan nama-nama programnya sudah terinput semua di setiap sasaran. Kemudian kalau nama programnya sudah diisi, kita bisa lanjut ke penanggung jawab program. Nah, kalau penanggung jawab program ini bisa dilihat di dokumen perjanjian kinerja masing-masing ya. Kebetulan kalau di Setda ini yang megang program asisten, jadi kita isi dengan asisten yang memegang program tersebut. Ini udah terisi. Setelah penanggung jawab program, kita input. Catatan ya Bapak Ibu, kalau anggaran program ini dia otomatis ngesum dari anggaran kegiatan. Jadi untuk anggaran program nggak perlu diisi karena juga nggak bisa diisi, nggak bisa diutak-atik. Jadi isinya nanti di anggaran kegiatan dan anggaran subkegiatan aja. Jadi kita skip aja anggaran programnya, lanjut ke indikator kinerja program. Kita masukkan indikator programnya itu apa, masih sama caranya. Pilih satuannya, kemudian klik simpan. Selanjutnya, setelah isi indikator, kita isi targetnya. Untuk program sudah diisi semua, bisa lanjut ke kegiatan.
Ini tadi program yang saya isi, di bawahnya itu mengampu kegiatan. Yaitu adalah kegiatan penyusunan laporan, salah, kegiatan yang lama. Kegiatan administrasi tata pemerintahan. Kemudian klik simpan. Sama persis caranya kayak ngisi program tadi. Kemudian penanggung jawab kegiatannya. Pilih atasannya. Otomatis kesimpan. Kemudian sudah penanggung jawab kegiatan, kita lanjut ke anggaran kegiatan. Kegiatan. Misalnya anggarannya 100 juta ya. Ini anggaran di Renstra ya. Anggaran Renstra tahun 2021. Dan kalau anggaran semua udah selesai diisi, lanjut ke indikator kegiatan. Klik tambah baris. Kemudian klik simpan. Selanjutnya isi target indikator kegiatannya tahun 2021. Maaf Bapak Ibu, kayaknya saya salah ngisi indikator kegiatannya. Harusnya persentase IKK. Lanjut isi target indikatornya. Sudah, lanjut. Kalau kegiatan sudah terinput semua, lanjut isi menu sub kegiatan. Nah, ini yang menu baru, tapi sebetulnya sama aja cara pengisiannya. Ini pilih indikator programnya, dan ini bisa diisi nomenklatur sasaran kegiatannya. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita isi anggaran kegiatan.
Jadi bisa kita lihat ya Bapak Ibu, kok kita sudah ngisi anggaran kegiatannya, ini kan 100 juta, di programnya nanti otomatis ngesen sendiri. Jadi 100 juta juga. Oke, tadi kita sudah sampai anggaran sub kegiatan ya, balik lagi. Anggaran sub kegiatan udah diisi. Mas Adi, mohon bantuannya, ini kayaknya error, jadi ada 2. Harusnya 1 aja. Ya Mbak, saya cek dulu. Oh iya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu nemu problem kayak gini, lapor aja ya ke bagian organisasi. Anggaran sudah, kita lanjut ke indikator subkegiatan. Sama caranya, tambah baris, klik tahunnya, pilih satuannya, kemudian klik simpan. Ini sudah diisi indikator subkegiatan, terakhir kita ngisi target indikator subkegiatan. Sudah semua ya untuk Rensa. Sampai sini Bapak Ibu ada yang masih belum jelas kah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjut ke menu RKT. Izin Mbak, mau nanya Mbak. Ya. Ya silakan Bu Nunu. Ini kalau misalnya, ini kan kita evaluasi pengisian untuk 2021 kan ya. Itu kan hasil pemetaan. Hasil pemetaannya itu bagaimana misalnya ada program hasil pemetaan itu yang nggak ada cantolan sasarannya, itu dimasukin ke mana ya? Nggak ada cantolan sasarannya ya? Ya, kayak misalnya untuk program penunjang itu kan nggak ada di sasaran yang tertuang di Rensa. Nah itu kita cantumnya kemana? Izin Bu Nunu, di bawahnya program penunjang itu bukannya ada indikator-indikator hasil pemetaannya ya, jadi bukannya seharusnya menunjang ke sasaran sebelumnya. Enggak, belum. Jadi kalau di sasaran di Rensa itu kita kan kalau di Bapeda itu ada 5 sasaran. Di pemetaan kita itu untuk yang penunjang itu nggak ada cantolan, belum ada cantolan sasarannya. Nah itu kita masukin ke mana? Karena itu waktu di Renstra lama belum ini ya Mbak, belum muncul.
Iya betul Bu, belum ada kalau yang penunjang. Sebentar ya Bu, saya buka dokumen. Iya. Izinnya. Mbak Dina kelihatan ke Excel-nya? Oh belum. Sudah. Oh, izin Bu Nunu kalau misalnya di Setda itu kan program penunjang itu di yang di bawahnya itu ada kegiatan penataan organisasi. Kemudian isinya itu kan persentase capaian kinerja, peningkatan kinerja reformasi birokrasi. Nah, itu masih nyantol Bu di sasaran sebelumnya meningkatnya akuntabilitas. Kalau di Bapeda benar-benar nggak ada cantolannya gitu ya. Kemudian ada juga yang nyangkutnya di sasaran sebelumnya di sasaran lain. Jadi dia kayak double program gitu. Program penunjang ada di sasaran nomor 9 dan di sasaran nomor 10. Kok kami sih seperti itu, Bu. Oh, kalau di kita sih memang untuk sasarannya di Reta yang lama itu kan langsung spesifik ke perencanaan sama penelitian gitu. Hmm. Jadi tuh bingung mau nyantolinnya kemana Ah, untuk urusan ini. Oh ya, izin Bu kalau misalnya kemarin form E81-nya kan dari sasaran tuh. Itu gimana jadinya kemarin di Kalau tabelnya? form E81 untuk Heeh. makanya kita lihatnya dari form E81 kan Mbak, yang untuk Iya. form E81 Heeh. yang penunjang itu nggak ada cantolannya Oh, emang di form belum E81-nya juga ada. dikasih cantolan. Jadi gimana ya? Jadi cantolannya itu justru Kalau malah untuk heeh. sasaran-sasaran tertentu itu hasil pemetaannya itu breakdown-nya langsung ke kegiatan biar nyambung. Dia apa sih, Mbak? Dia apa? Nah, ada. Maaf, Bu Nunu, Mungkin bisa untuk kemarin hasil pemetaannya seperti apa ya? Sasaran program. Suaranya putus-putus, Bu. kalau yang pemetaan itu kan Mbak, kalau yang pemetaan itu di dokumen kami itu dia mulainya dari program kegiatan dipetakannya ke program kegiatan subkegiatan nggak udah nggak Nggak sasaran, melihat nggak dari sasaran ya. sasarannya nggak dari sasarannya hasil pemetaannya Di, jadi di, maksudnya dititipkan aja Bu di yang mendekati yang mana. bisa gitu ya Iya, karena maksudnya itu tapi nggak mempengaruhi ke hasil hasil penjumlahan kan katanya tadi ada yang otomatis ya kayak misalnya angkanya gitu penjumlahan program karena kan udah ya. ada cantolannya tadi itu kan. Gimana ya? Yang penting cantolan kegiatannya sesuai dengan programnya Bu. Siap, siap. Saya program kan ngesumnya dari kegiatan. Oke, siap, siap. Ya, nanti dicoba aja. Ada lagi yang bertanya? Atau lanjut aja? Mohon izin Mbak, Ya, Mbak maaf sebelumnya. ya. Mungkin nggak bukan bertanya sih. Jangan cepet-cepet aja Mbak, karena saya juga Oh, belum iya tahu maaf. cara pengisiannya kan. Oh, siap, Karena siap, baru siap. ini. Iya, Karena ini kan kalau untuk kita yang baru megang di program kan bukan mereview ya, tapi baru oh ya, belajar. Jadi mohon baru jangan itu. cepet-cepet aja. Oh ya, siap. Ya. Baik, saya lanjut ya.
Kelihatan, Bu? Oke, lanjut ke menu RKT. Jadi kalau menu RKT ini sebetulnya sudah otomatis dia nge-kopas dari Renstra kalau kita udah isi dari misi sampai sub kegiatan semuanya udah kita isi di RKT ini otomatis terinput. Ini contohnya ya. Ini di target Renstra sudah kita isi, nanti target RKT-nya udah langsung nyantol. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada perubahan kalau RKT ini Renja ya, jadi kalau misalnya ada di dokumen Renjanya berubah, bisa di input di sini di target RKT-nya dirubah. Sama target RKT indikator program juga seperti itu. Kalau sudah kita isi, dia otomatis ke input juga dari Renstra. Tapi kalau ada perubahan bisa Bapak Ibu ubah. Target RKT indikator kegiatan juga sama. Langsung copy dari target Renstra-nya. Misalnya di dokumen Renjanya ada perubahan target, bisa kita input. Ini jadi semuanya 100 jadi 90 gitu ya. Ini target RKT indikator subkegiatan juga sama. Bentar ya Bapak Ibu, kayaknya tadi ada indikator subkegiatannya belum kesimpan, jadi saya baikin dulu. Lanjut. Ini target RKT subkegiatannya sama ya kayak target Renstra, tapi kalau misalnya ada perubahan bisa Bapak Ibu ubah di sini. Kalau RKT ini berdasarkan dokumen Renja. Yang anggaran programnya sama, dia udah isi otomatis. Anggaran kegiatan juga sama seperti itu. Isi otomatis dari Renstra. Jadi Bapak Ibu cuma perlu menginput yang mengalami perubahan aja dari Renstra ke Renjanya. Anggaran subkegiatan juga sama seperti itu. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan banyak yang di RKT ini karena dia sudah terinput otomatis dari Renstra. Nah, lanjut ke menu PK. Nah, kalau menu PK ini kita input berdasarkan DPA. Jadi kita isi target. Nah, yang sering jadi problem itu biasanya Bapak Ibu tuh sudah nginput kinerja realisasi indikator sasaran yang triwulan, tahunan maupun program kegiatan itu, tapi problemnya itu nggak kesimpan. Nggak kesimpan itu biasanya karena Bapak Ibu belum ngisi
targetnya. Jadi target itu harus di-input dulu sebelum mengisi realisasi indikator sasaran program kegiatan maupun subkegiatan. Kita input dulu target sasaran tahunannya. Target tahunnya tahun 2021. Nilai LPPD ya misalnya. Ini dia juga otomatis ya Bapak Ibu, dari target rensra-nya tadi kita input 3, di RKT-nya juga otomatis input 3, dan di PK-nya terinput 3. Kalau misalnya nggak ada perubahan ya dilanjut aja. Kemudian triwulan. Nah, biasanya triwulan ini belum nggak keisi dari rensra, karena kan tadi kita belum mengisi target triwulan ya, baru target tahunan aja. Nah, misalnya nih LPPD ini tercapainya di triwulan berapa biasanya ditargetkan. Kalau misalnya di kita itu kayaknya kalau LPPD ini di triwulan 2, 1 ya? Oh iya, triwulan 1, nah sekitar 3. Tapi kalau misalnya seandainya seperti target persentase itu kan biasanya dipecah-pecah gitu Bapak Ibu, ada progresnya tiap triwulan. Nah, itu bisa Bapak Ibu pecah, misalnya kalau target tahunannya 100 berarti kan triwulan satunya mungkin 20, kita bisa isi 20, kemudian triwulan 2-nya mungkin 40%, kita isi lagi 40%, gitu ya. Sampai seterusnya di triwulan 3 dan triwulan 4. Untuk target indikator program juga nggak beda jauh dengan target PK sasaran tadi. Tahunannya sudah terinput dari Renstra, RKT, PK otomatis. Kalau misalnya ada perubahan baru diganti. Di kegiatan juga sama seperti itu. Subkegiatan juga sama untuk tahunannya. Jadi kita tinggal mengisi di triwulannya aja. Kalau memang targetnya selesai di triwulan 1, kita isi di triwulan 1. Tapi kalau misalnya dipecah, ya seperti saya bilang tadi, dibagi-bagi. Triwulan 1 berapa targetnya, triwulan 2 berapa, triwulan 3 berapa, triwulan 4 berapa. Ini kok persentase. Yang dokumen bisa dibagi juga ya Mbak Aziz? Dokumen bisa. Kemudian target PK subkegiatan juga masih sama. Seperti itu juga. Ini kan satuannya kalau di subkegiatan biasa berupa dokumen, kegiatan, bukan persentase lagi. Target PK-nya 2 dokumen. Udah terinput otomatis. Jadi tinggal mengisi kalau ada perubahan aja. Selanjutnya, kalau kita sudah ngisi tahunan triwulan target PK-nya, nah kalau ini sama ya seperti di Rensra tadi, untuk anggaran program di skip aja karena dia ngesum dari anggaran kegiatan dan subkegiatan. Ini anggarannya berdasarkan dokumen DPA. Nah, misalnya di anggaran RKT-nya 10 juta, tapi di DPA-nya mungkin mengalami rasionalisasi jadi 9 juta. Kita ganti. Nanti dia di program otomatis terubah juga. Jadi 9 juta. Selanjutnya mengisi anggaran subkegiatannya.
Misalnya ada perubahan, penambahan, atau pengurangan saat DPA, dirubahnya di sini, di menu PK. Nah, PK sudah, kemudian lanjut ke PK perubahan. Cara ngisinya tuh sama aja Bapak Ibu ya, cuma beda apa sih kalau di menu PK ini berdasarkan anggaran DPA, di LKT berdasarkan dokumen Renja, Renstra dokumen Renstra, kemudian kalau PK perubahan berdasarkan anggarannya anggaran DPPA. Target PK-nya juga kita ini kayaknya otomatisnya. Ya, kalau misalnya nggak ada perubahan, ya nggak usah diisi. Karena sudah otomatis dari target PK berapa, di PK perubahan juga udah terisi. Sama juga di triwulannya, kalau misalnya ini belum diakomodir sasaran triwulan. Lanjut ke target PK program tahunan. Sama juga ya, masih sama target PK-nya berapa, dia otomatis target PK perubahannya terisi, tinggal mengganti yang berubah aja kalau misalnya di DPP ada perubahan target. Tapi biasa jarang sih ya. Jadi bisa dilanjut aja mungkin langsung ke anggaran kegiatan PK perubahan. Di anggaran PK perubahan tadi di DPA ada rasionalisasi lagi jadi 8 juta. Bapak Ibu input di sini. Nanti dia otomatis ngesum juga di anggaran program PK perubahannya. Jadi 8 juta. Apa? Ini ya. Hilang ya. Ntar. Kalau hilang bisa dicek lagi di anggaran PK-nya mungkin belum ke input. Ini anggaran program. Nah ya belum. Di anggaran kegiatan. Sudah kok. Kayaknya ini error lagi ya Mas Adi. Munculnya 0 di anggaran kegiatan PK perubahan harusnya 9 juta. Bisa dicatat ya Mas Adi. Ini muncul sudah. Itu ya Bapak Ibu kalau PK perubahan ini kita ngisinya berdasarkan DPPA. Nah kemudian kalau untuk kinerja ini kita mengisi realisasi indikator sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, penyerapan anggaran, dan prestasi. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu atau masih kecepatan ya kayaknya ya? Atau banyak kebingungan. Soalnya inputannya banyak. Sebenarnya inputnya sama aja sih dari itu cuma banyak yang diinput. Lanjut aja ya ini kayaknya ya. Untuk realisasi indikator sasaran, kita isi triwulannya berapa. Nah, misalnya persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti. Apakah di triwulan 1 itu sudah ada realisasinya atau belum? Kalau belum ada ya di skip aja, nggak usah diisi. Misalnya terisinya di triwulan 2. Misalnya terisinya di triwulan 2, 40%. Nah, untuk capaiannya ini Bapak Ibu jangan langsung membagi realisasi bagi target 40 bagi 40 gitu ya. Tapi realisasi triwulan 2 dibagi target tahunan. Nah, kalau persentase perikatan kerjasama ini kan tadi target tahunannya 80, tapi dibagi-bagi jadi 20, 40, 60, 80 sampai triwulan 4. Jadi kita baginya tuh 40 dibagi 80. Jadi baru 50%. Tuh.
Kenapa ngisinya kayak gitu? Karena nanti kelihatan di laporannya sini. Kita ke laporannya ya. Laporan capaian indikator kinerja utama. Nah, ini. Nah, misalnya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi langsung membagi habis realisasi triwulan 19,6 bagi 20 kan itu sudah 99%-an. Padahal realnya kan 19,6 ini baru sedikit ya, belum sampai 80. Jadi baginya tuh 19,6 bagi target tahunannya. 80 ini kali 100 gitu. Jadi kelihatan progresnya itu pencapaiannya. Realisasi triwunannya sudah ya. Kecuali kalau memang dia cuma ada di triwulan 4 misalnya. Nah, misalnya kayak rancangan produk hukum ini kan targetnya hanya ada di triwulan 4, memang pelaksananya cuma di triwulan 4. Realisasinya juga di triwulan 4, nggak dibagi-bagi per triwulan gitu. Jadi ya langsung aja realisasi dibagi target tahunannya. Kemudian untuk realisasi indikator program, kalau yang tahunannya kan berarti langsung aja masukkan realisasi di triwulan 4-nya berapa. Misalnya di target tahunan indikator program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu targetnya 97,73. Realisasi tahunannya sampai triwulan 4 terrealisasi 97,73 bisa diisi. Capaiannya kan berarti realisasi bagi target tahunan. Pokoknya dibaginya target tahunan. Realisasinya 100%. Kemudian kalau triwulannya sama kayak tadi. Kebetulan kalau di Setda ini rata-rata kalau indikator program realisasinya di triwulan 4. Jadi cuma diisi di triwulan 4-nya. Lanjut kita isi realisasi kegiatan. Tahunannya masih sama ya. Targetnya berapa, realisasi tahunannya berapa, diinput di kolom realisasi. Capaiannya, realisasi dibagi target tahunannya. Kemudian untuk realisasi indikator kegiatan yang triwulan, misalnya fasilitasi kegiatan kerjasama, itu dibagi-bagi ya di triwulan 1, 25, di triwulan 2, 25, di triwulan 3, 25, dan triwulan 4, 25. Nah, kita input realisasinya, kemudian capaiannya berapa. Lanjut di realisasi indikator subkegiatan. Masih sama cara inputnya, seperti program dan kegiatan. Misalnya jumlah dokumen LPPD, target tahunan itu sekarang itu cuma 1 dokumen. Kemudian terrealisasi 1 dokumen, realisasinya 100%. Nah, untuk triwulannya itu di triwulan 1 target triwulan 1-nya 1, realisasinya 1, capaiannya 100%. Realisasi sasaran sampai subkegiatan sudah, lanjut ke penyerapan anggaran. Di penyerapan anggaran ini, Bapak Ibu bisa lihat dokumen LRA ya.
Nah, tapi perbedaannya dengan kalau laporan evaluasi Renja itu kan triwulan 2 dikurangi triwulan 1, kemudian kalau realisasi keuangan di triwulan 3 itu berarti triwulan 3 kurang triwulan 2 kurang triwulan 1. Nah, tapi kalau di S-Akip ini kita nggak usah dikurangin ya Bapak Ibu ya, langsung masukin aja anggarannya. Kalau di dokumen LA itu yang judulnya sampai dengan, nah masukkan anggaran yang sampai dengan itu. Karena nanti di laporan pagu dan realisasi anggarannya itu seperti ini. Ya, progresnya berapa persen, triwulan 1, triwulan 2 berapa persen, triwulan 3 berapa persen. Jadi di input triwulan 1 berapa, realisasi keuangannya, triwulan 2 berapa, triwulan 3 berapa, sama kalau penyerapan anggaran ini dia cuma masih mengakomodir anggaran kegiatan, belum sampai anggaran kegiatan. Jadi Bapak Ibu ngisinya anggaran, realisasi anggaran kegiatan aja. Selanjutnya kita isi prestasi kalau ada. Ini bisa di tingkat internasional. Klik tahun 2021 tambah prestasi diisi, kemudian klik simpan. Kemudian kalau ada prestasi di tingkat nasional, kemudian di tingkat regional. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanya kah untuk cara penginputan realisasi sasaran sampai penyerapan anggaran? Excelku kelihatan, Mbak? Mungkin nanti kalau lagi ngisi banyak timbul pertanyaan, Mbak Ayu. Oh iya. Kalau kinerja sudah kita isi dari triwulannya, tahunannya. Nah, sudah selesai sampai itu ya Bapak Ibu. Ini kalau laporan hasil yang kita input. Bisa kita lihat kalau Renstra ini, dokumen Renstra bisa terlihat di sini. Kemudian indikator kinerja utama. Terus perjanjian kinerja. Tapi ini baru sampai eselon 2 perjanjian kinerjanya. Kemudian perjanjian kinerja perubahan eselon 2 bisa dicetak dari sini. Kedepannya nanti kita membuat peta, membuat laporan itu tinggal mendownload dari sini aja, Bu, Bapak dan Ibu. Cuma saat ini memang karena aplikasinya masih sepertinya butuh pengembangan lagi, butuh perbaikan, banyak butuh perbaikan, sehingga memang untuk di menu laporan ini belum kami gunakan, belum kita gunakan. Nah, kedepannya nanti laporan itu bisa di print dari sini untuk PK-nya, untuk apa lagi tuh Mbak Ayu, untuk PK, Lakip. ya lakipnya. Jadi ada formatnya sudah dari sini gitu. Nama pohon kinerja. Iya betul. Cuma memang saat ini untuk menu laporan belum kita gunakan ya karena memang masih harus diperbaiki. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang masih belum jelas atau tadi Mbak Ayu kecepatan mana yang mau diulang untuk pengisiannya, untuk tata cara pengisiannya. Ini lemes semua kayaknya nih ya, sudah siang puasanya. Atau bingung karena banyak yang diisi. Nah, apa-apa nanti ngisinya pelan-pelan aja Bapak dan Ibu. Yang penting ini bisa diselesaikan sebelum kita evaluasi sakit. Takutnya pada saat evaluasi sakit kita diminta untuk
ditanyakan ada nggak aplikasi untuk monitoring capaian kinerja, bisa dibuka. Terus untuk laporan ini capaian indikator kinerja utama bisa Bapak Ibu lihat kalau sudah selesai mengisi realisasi triwulan dan tahunannya. Ini kayak punya Setda, ya kelihatan triwulan 1 berapa capaiannya, triwulan 2 sudah berapa, sampai ke triwulan 4. Jadi kalau biru itu berarti dia melebihi target, terus kalau merah itu tidak tercapai. Ya kan, tidak tercapai karena masih di triwulan 1 kan otomatis masih belum tercapai. Tercapainya di triwulan 4. Seperti itu. Terus ada juga menu laporan pagu dan realisasi anggaran. Klik tahunannya, klik HTML. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek inputan Bapak Ibu tuh sudah betul atau belum. Sasaran 1 sudah betulkah program yang pendukungnya, kegiatan pendukungnya sudah masuk semua atau belum. Kemudian pagu anggarannya, di sini pagu anggaran yang keluar adalah pagu anggaran PK perubahan yang Bapak Ibu input di sini ya. Jadi bukan DPA, tapi ini anggaran DPPA. Kemudian realisasi anggarannya sudah betul atau belum. Nanti seharusnya grand total yang di sini tuh sama dengan anggaran DPPA yang Bapak Ibu milikin. Tuh. Kemudian, nah kalau tadi itu belum saya jelaskan untuk analisis ya. Jadi analisis ini bisa diinput di realisasi indikator sasaran yang tahunan. Nah, misalnya kayak nilai LPPD, analisisnya, klik di sini. Ini bisa dikopas dari Lakip ya. Kan di Lakip itu ada analisis keberhasilan maupun kegagalan. Kita copy aja baru kita masukin. Mungkin Bapak dan Ibu selain analisis keberhasilan kegagalan itu bisa juga dimasukkan analisisnya apa sih yang membuat sasaran itu tercapai. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah bisa dijabarkan, nggak usah panjang lebar, singkat-singkatnya saja. Misalnya untuk mendukung sasaran laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tadi itu yang sudah dilakukan di tahun 2021 rapat koordinasi dengan perangkat daerah, percepatan rapat koordinasi dengan perangkat daerah yang dilakukan per triwulan misalnya ya, seperti itu. Jadi selain alternatif solusi, selain penjabaran permasalahan juga bisa ditambahkan apa yang sudah dilakukan. Ya, kalau sudah diisi analisisnya, klik simpan, nanti dia muncul di laporan analisis tadi. Di sini, laporan analisis pencapaian sasaran. Sasaran 1. Nah, ini kelihatan yang saya input tadi. Jadi modelnya kayak Lakip gitu ya Bapak Ibu, ada target, ada realisasi, kemudian ada analisisnya. Udah, baru kalau misalnya ini kayaknya belum diakomodir sih ke rencana aksi, ke SKIku, dokumennya SKIku. Bisa dilihat di sini. Rencana aksi. Nah, sudah. Nah, rencana aksi juga bisa dilihat di sini hasil inputannya. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Kenapa, Mbak? Nah, jadi kelihatan pagu Bapak Ibu berapa, realisasinya berapa, kemudian tingkat efisiensinya, tingkat efektivitasnya berapa. Ini tingkat efisiensi dan efektivitas per sasaran. Ini
Selanjutnya pohon kinerja. Nah, ada pohon kinerja. Udah ini kayaknya Mbak Dina. Sudah habis. Sudah Nggak, habis. Mm-mm. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan atau tadi ada yang kurang jelas, nanti bisa dijelaskan lagi oleh Mbak Ayu. Semuanya belum jelas gitu katanya Bapak dan Ibu. Atau boleh nanti main ke bagian organisasi. Iya. Ini ada panduannya ya Bapak dan Ibu, walaupun panduannya itu memang belum sampai subkegiatan, baru sampai kegiatan, tapi sebenarnya kurang lebih pengisian subkegiatan itu dengan kegiatan. Panduannya nanti akan kami share di grup Sakip. Kalau nggak salah di tampilan berandanya Sakip itu juga ada. Coba ya, Bisa, bukan. ya. Coba dibuka Mbak Ayu. Cuma memang panduan ini belum sampai subkegiatan. Itu. Tapi kurang lebih aja isiannya, seperti mengisi kegiatan. Belum muncul. Ada di sana yuk. Aku ada lihat kok tadi. Sebentar ya. Mana tadi ya sakit? Ditentangin ya Bapak Ibu. Ditentang, baru di panduan penggunaan. Manual booknya bisa di-download di sini. Nanti kita bantu share juga di grup. Iya. Ini, kalau home ini bisa kelihatan nih capaian kinerja. Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Coba kita lihat di pengukuran kinerja. Nah, di sini kelihatan yang sudah nginput sama yang belum. Mau kebuka ya? Mas Adi, kenapa ini tidak bisa dibuka? Jaringan kayaknya. Bentar. Pengukuran, lihat hasil pengukuran. Sama ya? Mas Adi, sini Mas Adi. Kenapa ini nggak Kenapa mau Mas Mas Adi Adi? tidak mau dibuka? Ditunggu saja Mbak. Oh Memang iya, loadingnya agak lama. Oh, loadingnya lambat. siap. Nah, sudah terbuka. Ini bisa kelihatan. Tadi kan Kota Balikpapan tuh belum input, jadi masih kosong nih. Kalau Setda, kelihatan sudah dari 16 indikator sasaran. Satu ini hijau ini kan berarti tercapai, satu sasaran tercapai, 9 melebihi target, 7 tidak capai target. Kita lihat di sini. Ini yang nggak capai target yang indikator mana aja, ada indikator perikatan kerjasama, capaian implementasi HAM, kepuasan pengadaan barang jasa, sampai kepuasan layanan komunikasi. Ini tadi kan karena baru buat tes input, jadi tidak tercapai. Nah, baru kalau misalnya yang ini bisa diklik. Yang tercapai 100% itu rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme. Kemudian yang melebihi target, ada 6, bukan 9. 7, ada 7. Ada 7 indikator nih, ya. PPD melebihi target, nilai kontribusi BUMD juga melebihi target 124%. Nah, ini satuan belum ngisi kayaknya untuk capaian kinerja utamanya. Bapeda belum, BPKD belum, BPPDRD, BPPDRD juga belum. Nanti kita lihat yang inspektorat.
Rektorat sudah ada ngisi 1 ya, realisasi untuk tingkat kapabilitas APIP 100%. Dinas Kesehatan ini sudah input untuk capaian kinerja utamanya. Disduk Capil juga sudah, ada 3 yang lebih target. 1 100%. Baru capaian kinerja ini cuma kelihatan capaian kinerja utamanya aja. Kalau mau lihat inputan triwulan, tahunan sama realisasi anggarannya harus buka satu-satu. Jadi ini cuma menampilkan capaian kinerja utama Kepala realisasi. PD, Ya, kepala kepala PD PD aja. betul. DKUMKMP juga sudah ngisi realisasi sasarannya. Itu aja sih Mbak Dina. Gimana Bapak dan Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Memang kalau belum ngisi kita belum ketemu sih ininya, masalahnya di mana. Nanti kalau misalnya memang ada kendala pada saat isian, bisa koordinasi ke bagian organisasi, atau boleh juga main ke sini kalau memang bingung ngisinya. Nanti kita akan pandu. Gimana Bapak dan Ibu? Lemes ini kayaknya, siang sih. Oh iya, Mas Adi, gimana kabarnya kita pengembangan aplikasi e-sakitnya, progresnya? Ya Mbak, progresnya sebenarnya sudah bisa input program kegiatan, tapi masih perlu integrasi beberapa modul Mbak. Karena kan rencananya kan menu dari SIPK kan masuk ke e-sakit ya. Betul. Jadi masih perlu kami pelajari dulu modul yang perlu dipindahkan seperti itu. Oke. Tadi itu ada Mas Adi Herman tadi ada mengusulkan untuk program kegiatannya itu, subkegiatannya itu bisa langsung bridging dari SIPD. Cuma nanti akan ditanyakan lagi karena kebetulan SIPD kan aplikasinya pusat ya. Kalau bisa bridging enak kan, jadi kita tinggal ngisi ininya aja, nggak perlu ngisi repot nama programnya, kita isi kegiatannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu, atau sudah kita akhiri saja sosialisasi hari ini. Tadi saya lupa rekam pertama awalnya tadi, nanti kita upload di YouTube. Mohon bisa nanti segera diisi ya Bapak dan Ibu. Ya pelan-pelan aja. Jadi nanti takutnya nanti udah diisi lupa pas kita mau mulai masuk evaluasi kepepet buru-buru nanti kita isinya. Nggak sempat waktunya nanti. Betulnya ngisinya tuh enak aja kok Bapak Ibu, asal rumah-rumahnya tuh sudah ada di menu Rensa itu, kan tinggal lanjut ngisi realisasinya aja. Boleh pingsan tidak? Ada yang mau pingsan, siapa tuh? Pelan-pelan aja Pak, isinya jangan sampai pingsan. Tadi nanya, Iya Pak. ini apa? Itu kan ada program lama yang belum dipetakan, itu tetap aja ya untuk yang di 2021. Kita tinggal tambahkan program yang kita petakan kemarin. Iya, tinggal tambahkan program yang barunya, diklik tahun 2021. Kalau misalnya program lamanya masih ada, tetap aja. Diabaikan saja ya. Ada program itu dilaksanakan di 2021, di 2020 ke bawah belum ada. Apa itu centangnya dihilangkan atau tetap saja kita tambahkan saja program Ditambahkan yang aja. tambahkan saja ya. Ya. Oh baik. Iya. Terima kasih Mbak.
Targetnya, em, kalau bisa di bulan 6 itu kita sudah selesaikan. Karena biasanya mulai masuk persiapan evaluasi PMPRB sekarang sudah mulai persiapan. Mungkin dari sebagian kasubag program ada yang sudah disonding-sonding, mungkin ada dengar-dengar dari sekretarisnya, karena kebetulan kita memang melibatkan sekretarisnya. Jadi mudah-mudahan juga tidak dibebankan lagi kasubag program, tapi bisa terbagi-bagi ke bidang-bidang ke yang lain seperti itu. Nah itu kita sudah mulai persiapan ini. Tadi dapat info untuk RB sendiri itu mulai masuknya sebenarnya di Juni. Di Juni. Nah, untuk sakit itu berbarengan sih sebenarnya, Bu. Karena ini memang ini juga jadi salah satu evidennya PMPRB. Ada di area penguatan akuntabilitas itu ada ditanyakan di situ. Nah, ini bisa jadi salah satu evidennya. Jadi kalau bisa di bulan 6, di bulan Juni itu sudah selesai. Seperti itu. Seperti itu ya, Bu, tadi, Bu Rina. Ada lagi Ya. yang mau ditanyakan? Jadi Mbak Dina, kita nanti dengan isi ini kita nggak bikin apa namanya cascading manual lagi ya, langsung otomatis gitu ya? Ya bisa, tadi bisa ada pohon kinerja kan Bu, nanti bisa di-download dari situ. Oh, gitu. Tapi tahun 2021, nah nanti di 2022 kan memang kita belum isi, karena kan memang sebenarnya bukan sudah berjalan, ini kan udah habis nih 2021-nya, baru kita ngisi. Sebenarnya yang benar itu per TW kita ngisinya, TW 1 kita ngisi, TW 2, jadi itu nggak brek sekali banyak gitu, tapi mencicil. Nah cuma memang kemarin kita pantau aja sih sebenarnya Bu, diisi enggak gitu. Cuma kan memang kemarin ada subak program, saya paham tugasnya menumpuk sekali karena bersamaan dengan penyusunan Renstra. Jadi saya tidak mau terlalu membebani gitu. Nah, insya Allah nanti 2022 ini memang sudah TW1 sudah lewat ya. Karena memang aplikasinya masih pengembangan. Kedepannya per TW kita akan pantau mana yang belum per TW sudah diisi. Jadi pada saat habis tahun itu selesai juga pengisiannya. Gitu. Nah, itu bisa jadikan dasar untuk bikin laporan. Jadi nanti laporannya tidak manual, tapi dari menu laporan yang tadi. Tuh, jadi bisa download dari situ, kita ngisi, download dari situ, kita print. Dari situ saja. Oke Mbak Dina, makasih. Soalnya kalau SIPD itu kan dia ada limit waktunya tuh jalan Ya, terus. iya. Hari, kunci. Kita belum ada Bu, tapi bisa jadi ide ini Bu untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau sudah limit lewat TW1 nggak bisa lagi diisi. Tapi ada bersurat ya nanti Mbak Dina ya? Iya, Info nanti. pemberitahuannya. Iya, betul Bu. Nanti kita akan bersurat per TW gitu untuk mengingatkan untuk mengisi. Cuma memang kita belum mulai yang 2022 mengingat aplikasinya memang sedang dikembangkan kan, masih pengembangan. Mungkin kalau di 2022 ini sudah selesai aplikasinya, di tahun 2023 metode yang seperti itu bisa kita terapkan. Udah Mbak, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu? Nah, sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Atau ada masukannya sebenarnya boleh, misalnya karena kita betul lagi pengembangan juga, kalau ada masukan dari Bapak dan Ibu untuk aplikasi e-sakit, karena jujur saya sendiri pada saat tahu aplikasi ini itu agak pusing gitu, karena banyak isiannya kan. Menurut saya bukan user friendly gitu. Makanya mudahan nanti ke depannya yang lagi dikembangkan ini bisa lebih user friendly. Mungkin lebih user friendly aplikasi SIPK ya kemarin ya. Menurut saya nggak loginnya tuh nggak banyak gitu. Nah makanya nanti ya mudah-mudahan aja Mas Adi sama tim Kominfo bisa segera dikembangkan aplikasinya yang user friendly. Nah ya Mas Pak Mujib, rencananya memang cuma kita memang pelan-pelan satu-satu dulu. Ini si Peka tidak ada lagi bergabung di sini. Nah nanti ini memang kalau memang lancar bagus, kita ingin integrasikan dengan keuangannya dari si perangko itu. Jadi nggak perlu input anggarannya lagi kan. Ya doain aja ya Pak ya.
Jadi satu, cukup satu yang diisi di situ sudah. Nggak perlu banyak-banyak ngisi lagi, apalagi ngisikan yang hal yang sama kan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Boleh main-main ke Orta, kalau misalnya yang masih bingung main ke sini boleh. Nanti kita akan bantu. Kalau misalnya ada kendala dengan pengisiannya juga bisa komunikasi dengan kami di organisasi. Tinggal Mas Adi aja yang siap-siap kalau misalnya di WA-in sama Mbak Ayu atau didatangin sama Mbak Ayu. Oke, Bapak dan Ibu. Takjil aja beli masing-masingnya. Belum dipesan. Jangan lupa absen ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah di-share di chat ya. Di chat room ada. Nanti kami share lagi di grup. Mungkin kita sudahi saja ya untuk hari ini. Selanjutnya nanti bisa japri aja komunikasinya atau ke bagian organisasi. Mungkin boleh Bapak dan Ibu yang belum aktif kameranya bisa diaktifkan. Kita ambil foto dulu ya. Buat kenang-kenangan. Nanti Bu takjilnya direkap aja kalau misalnya nanti kita ada ketemu. Oke. Udah. Ya, ada berapa slide ini? 3 slide. Saya hitung ya Bu ya. Oke. 1. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Bu, mohon izin kenapa terbalik yang dari DLH ini Bu fotonya? Gambarnya. Diulangin ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sang wajah yang manis dan ganteng. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah. Jangan lupa isi absennya ya, Bapak dan Ibu. Semangat puasanya, beberapa jam lagi kita buka. Takjilnya beli masing-masing. Sudah. Assalamualaikum. Saya tutup acara kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.